Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Aditama dengan NIM 240701600050. Nah, di mata kuliah psikologi perkembangan ini, saya akan membahas tentang perkembangan pada bayi yang meliputi perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan emosional, dan yang terakhir ada perkembangan sosial. Nah, yang pertama ini ada perkembangan kognitif, yaitu salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Adapun penjelasan lain mengenai perkembangan kognitif yaitu sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Adapun perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa, yang dimana kemampuan bayi melalui tahap-tahap tersebut bersumber dari biologis yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bisa melalui asimilasi ataupun akomodasi, serta dengan pengorganisasian struktur berpikir. Nah, yang dimana Piaget ini membagi tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut menjadi 4, yaitu ada pemikiran sensoris motorik, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga ada operasional konkret, dan yang keempat ada operasional formal. Di tahap yang pertama ini ada pemikiran sensoris dan motorik. Biasanya terjadi pada saat kelahiran hingga umur 2 tahun, yang dimana di tahap ini perkembangan mental ditandai dengan kemajuan pesat dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Contohnya ini mungkin ketika saat si bayi menerima sensasi, ia biasanya itu melakukan gerakan seperti menendang-nendang atau menggerakkan gerakan tangan. Nah, itu merupakan contoh bayi merasakan sensasi seperti itu. Di tahap kedua ini ada praoperasional. Biasanya terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun, yang dimana kata pra dalam istilah praoperasional menunjuk pada tahap ini. Teori Jean Piaget difokuskan pada keterbatasan pemikiran anak, sedangkan operasional menunjukkan pada aktivitas mental yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Nah, biasanya pada tahap ini konsep yang stabil sudah mulai dibentuk, penalaran mental sudah muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian bisa melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Nah, jadi di umur 2-7 tahun ini biasanya orang tua sudah mulai mengajarkan untuk beribadah kepada Allah dan mengajarkan anaknya untuk meyakinkan bahwa adanya Tuhan yaitu Allah. Nah, adapun juga tentang gimana ketika kita bercanda dengan bayi yang usianya 2-7 tahun ini, mungkin kita sering bercanda bahwa kayak jangan ke sana, nanti ada hantu, kesini aja kesini. Jadi kita kayak sering bercanda seperti itu kepada bayi yang usianya 2-7 tahun karena dia di umur segitu sudah mulai meyakini adanya hal-hal yang magis. Tahap yang ketiga yaitu ada operasional konkret, yang dimana biasanya terjadi pada usia 2-4 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada atau tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Contohnya, ketika kita menyebutkan kata pisau, maka yang ada di pikiran bayi adalah bahwa pisau itu tajam. Ataupun ketika kita menyebutkan dengan pedang, bahwa si bayi akan beranggapan bahwa pedang itu tajam dan pedang itu panjang, seperti itu.
Dan yang terakhir ada operasional formal yang dimana biasanya terjadi pada usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, meskipun aktivitas mental tertentu seperti cara-cara mengelompokkan, mengukur, atau menghubungkan objek-objek telah terjadi, tetapi anak-anak belum begitu sadar mengenai prinsip-prinsip yang melandasi terbentuknya aktivitas tersebut. Nah, jadi contohnya itu, meskipun anak dapat memecahkan suatu masalah atau melakukan suatu kegiatan, tetapi anak tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa ia melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada sensasi dan persepsi, yang dimana sensasi atau sensation terjadi karena adanya impuls atau rangsangan dari luar yang berinteraksi langsung dengan reseptor atau panca indera, seperti telinga, hidung, lidah, mata, ataupun permukaan kulit. Sedangkan persepsi adalah penginterpretasikan apa yang diindrakan. Misalnya, ketika kita mendengar gelombang bunyi, nah, jadi telinga itu merasakan sensasi dari gelombang bunyi tersebut, yang dimana gelombang bunyi tersebut kita interpretasikan berupa bisa jadi suara azan, suara musik, ataupun suara orang berteriak, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Dalam pembahasan tentang perkembangan kognitif, fase prakonseptual seiring dengan kemunculan pemikiran simbolis, anak-anak mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Perkembangan bahasa yang cepat ini dianggap sebagai hasil perkembangan simbolisasi. Adapun menurut Schreyer-Likens pada tahun 1977, yang dimana Schreyer-Likens ini membedakan perkembangan bahasa pada masa awal anak-anak ini atas 3 periode, yaitu periode pralingual atau kalimat satu kata, periode lingual awal atau kalimat 2 kata, dan yang terakhir periode diferensiasi kalimat 3 kata dengan bertambahnya diferensiasi pada kelompok kata dan kecakapan verbal. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kalimat satu kata ini? Jadi, misalnya ketika seorang bayi mengucapkan suatu kalimat yang ia pahami, tetapi kita sebagai orang dewasa atau orang tua hanya dapat meraba-raba apa yang ia maksud. Jadi, di fase ini, di tahap ini, kita hanya dapat meraba-raba apa yang diucapkan oleh si bayi. Sedangkan kalimat 2 kata, yaitu dimana ketika si bayi sudah dapat mengucapkan kalimat kata dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang dewasa. Nah, di fase diferensiasi ini, di fase ketiga, si bayi atau si anak sudah dapat mengatakan sesuatu apa yang dia inginkan, jadi sudah mudah untuk berbicara kepada orang dewasa. Adapun proses belajar berbicara, yang pertama ada belajar bagaimana mengucapkan kata-kata, yang kedua ada menggunakan kosakata dengan menghubungkan pengertiannya dengan kata yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan maksudnya kepada orang lain, dan yang ketiga ada menggabungkan kata-kata menjadi kalimat yang dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya ada pola belajar berbicara. Yang pertama ada menangis, yang dimana tangisan bayi neonatal biasanya berangsur-angsur berbeda, sehingga pada minggu ketiga atau minggu keempat dapat diketahui apa yang dimaksud dari tangisan tersebut, bisa melalui nadanya, intensitasnya, dan gerakan-gerakan badan yang mengiringinya. Selanjutnya ada berceloteh, yang dimana berceloteh ini dimulai pada bulan kedua atau bulan ketiga, yang dimana puncaknya pada 8 bulan dan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi bicara yang baik dan benar. Selanjutnya ada isyarat, yang dimana bayi menggunakan bahasa isyarat sebagai pengganti bicara dengan maksud untuk menyampaikan gagasannya. Jadi contohnya misal ketika bayi sedang buang air besar misalnya, jadi si bayi itu lebih biasanya menggunakan bahasanya untuk seperti diam di pojokan ataupun dengan cara ia jongkok seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada ungkapan-ungkapan emosi, yang dimana
Ungkapan emosi ini sangat bermanfaat karena ada dua alasan, yaitu alasan yang pertama yaitu karena bayi belum mempelajari pengendalian emosi, maka mudah bagi orang lain untuk mengetahui emosi apa yang mereka alami melalui ungkapan wajah dan gerakan badan. Adapun alasan kedua yaitu bayi lebih mudah mengerti orang lain melalui ekspresi wajah daripada kata-kata. Misalnya, ketika kita sedang bercanda dengan si bayi, ketika ekspresi muka kita seperti orang kesakitan ataupun menangis, maka si bayi lebih mengerti apa yang kita rasakan dibandingkan kata-kata ketika kita misalnya mengucapkan kata sakit. Selanjutnya ada perkembangan emosi, yang dimana perkembangan emosi pada masa bayi ini dibagi menjadi dua ciri khusus, yaitu yang pertama, emosi bayi sangat berbeda dengan remaja dan orang dewasa. Misalnya, seperti disertai oleh reaksi perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah ataupun sakit. Contoh dari ciri khusus yang pertama ini, misalnya ketika bayi diajakin masuk untuk ke ruangan dokter, si bayi akan merasa takut bahwa yang ia pikirkan akan disuntik ataupun diberikan obat yang rasanya sangat pahit sehingga menimbulkan rasa takut untuk memasuki ruangan tersebut. Dan yang kedua, emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan pada periode lain, dikarenakan terbatasnya kemampuan intelektual bayi sehingga mereka mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsangan yang pada waktu lalu membangkitkan reaksi emosional. Misalnya, ketika bayi mendapatkan rangsangan, ia akan langsung bereaksi sehingga sangat mudah dipahami oleh orang dewasa atau orang tuanya. Berbeda dengan periode lain, ketika ia menerima rangsangan, ia akan mencoba untuk menahan dan menerimanya terlebih dahulu, berbeda dengan pada periode masa bayi ini. Selanjutnya ada pola emosional pada bayi. Yang pertama ada kemarahan, yang dimana perangsang yang membangkitkan kemarahan bayi adalah campur tangan terhadap gerakan mencoba-cobanya, seperti menghalangi keinginannya, tidak mengizinkannya mengerti sendiri, dan tidak memperbolehkan apa yang dia inginkan. Yang kedua ada ketakutan, yang dimana perangsang yang membuat bayi merasa ketakutan kemungkinan besar adalah suara keras, ruangan yang gelap, tempat yang tinggi, ataupun binatang. Yang ketiga ada rasa ingin tahu, yang dimana bila rasa takut berkurang akan diganti oleh rasa ingin tahu. Jadi bayi mudah mengungkapkan rasa ingin tahunya melalui ekspresi wajah, menegangkan otot muka, membuka mulut, dan menjulurkan lidah. Jadi ketika rasa ingin tahu ini bayi, biasanya bayi akan meremas-remas, memegang, ataupun memasukkan benda tersebut ke dalam mulutnya. Yang keempat ada kegembiraan, yang dimana kegembiraan ini dirangsang oleh kesenangan fisik, yang dimana biasanya bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, seperti menggelitik, mengamati, dan memperhatikannya. Biasanya bayi akan bereaksi seperti menendang-nendang ataupun mengamukan badannya. Yang terakhir ada afeksi, yang dimana afeksi ini merupakan suatu hubungan keterikatan antara bayi dengan orang yang mengajaknya bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, ataupun memperlihatkan afeksinya akan merangsang untuk afeksi mereka. Jadi biasanya bayi ini nih akan lebih dekat kepada orang-orang yang mengasuhnya dari kecil atau yang ia sudah kenal seperti orang tuanya. Jadi makanya contohnya ketika misal bayi tersebut digendong orang lain atau orang asing yang tidak ia kenal, ia akan menangis, berbeda dengan digendong oleh orang tuanya. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan sosialisasi, yang dimana perkembangan psikososial ini berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada perkembangan sosialisasi, yang dimana perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian seseorang
serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Hal ini sangat penting dalam menentukan hubungan sosial di masa depan. Hal ini berdasarkan dua alasan, yaitu alasan yang pertama yaitu jenis perilaku yang diperlihatkan bayi dalam situasi sosial mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosialnya. Adapun alasan kedua yaitu sekali terbentuk dasar-dasar sosial sejak dini, maka cenderung menetap hingga anak menjadi besar. Nah, perkembangan sosial pada bayi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi sosial kepada orang dewasa. Yang pertama itu biasanya terjadi di umur 2-3 bulan yang dimana bayi dapat membedakan manusia dengan benda mati dan bayi tidak senang sendiri serta bayi tidak menunjukkan rasa lebih menyukai satu orang saja. Jadi pada fase 2-3 bulan ini bayi masih senang untuk digendong oleh siapa saja. Yang kedua terjadi biasanya pada usia 4-5 bulan yang dimana bayi sudah mulai ingin digendong oleh siapa saja. Dengan catatan, siapa saja yang dimaksud ini merupakan orang yang telah ia kenali. Selanjutnya, di umur 6-7 bulan, bayi mulai bisa membedakan antara teman dan orang asing, yang dimana teman dan orang asing ini merupakan yang dimaksud dengan teman. Selanjutnya di umur 6-7 bulan yang dimana bayi sudah mulai bisa membedakan antara teman dan orang asing. Teman yang dimaksud merupakan orang yang ia sudah kenali dan dekat kepadanya, sedangkan orang asing yang dimaksud merupakan orang yang belum ia kenali dan tidak memiliki ikatan sama sekali kepadanya. Selanjutnya ada di usia 8-9 bulan yang dimana bayi mencoba meniru kata-kata isyarat dan gerakan-gerakan sederhana dari orang lain. Nah, yang dimana makanya mungkin orang tua biasanya selalu mengingatkan anaknya untuk menjaga perkataannya agar tidak mudah ditiru oleh sang bayi. Ada juga yang bilang makanya pada masa bayi ini merupakan cerminan dari orang terdekatnya. Selanjutnya di usia 12 bulan atau 1 tahun, bayi bereaksi terhadap larangan jangan. Nah, di usia 12 bulan atau 1 tahun ini, bayi sudah mengerti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dalam artian seperti bayi itu sudah mulai mengerti apa yang dilarang untuk dilakukan. Di fase ke-16 sampai 18 bulan, bayi sudah mulai negativisme. Nah, yang dimaksud negativisme di sini adalah dalam bentuk keras kepala, tidak mau mengikuti permintaan atau perintah orang dewasa. Terakhir ada di fase 22 sampai 24 bulan yang dimana bayi bekerja sama dalam kegiatan rutin seperti berpakaian, mandi, dan makan. Nah, di fase 2 tahun ini bayi sudah dapat menuruti perintah dari orang tuanya atau orang terdekatnya untuk melakukan suatu kegiatan rutin seperti kayak berpakaian, mandi, ataupun makan. Selanjutnya, yang kedua ada reaksi sosial kepada bayi lain, yang dimana pada usia 4-5 bulan, bayi mulai mencari perhatian bayi lain. Dan di usia ke-6-7 bulan, bayi mulai tersenyum terhadap bayi lain dan menunjukkan minat terhadap tangisannya. Adapun di usia ke-9-13 bulan, bayi mulai meniru perilaku dan suara mereka, serta bekerja sama dalam menggunakan mainan. Dan di usia ke-13-18 bulan, berebutan mainan sudah mulai berkurang dan lebih bekerja sama serta mau berbagi rasa. Selanjutnya, yang terakhir di usia 18-24 bulan, bayi lebih berminat main dengan bayi lain dan menggunakan bahan mainan untuk membentuk hubungan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang psikologi perkembangan terkait dengan perkembangan pada kognitif pada bayi, perkembangan bicara, perkembangan emosional, dan perkembangan sosialisasi. Mungkin jika ada salah, itu datangnya dari saya, dan jika ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kata-kata terakhir pada kesempatan kali ini, kecerdasan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita menerapkan pengetahuan itu untuk kebaikan bersama. Abdurrahman Wahid. Mungkin segitu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.